Pemirsa penggemar film tanah air bersama pemeran nonton bareng pemutaran perdana film Outfit of the Designer atau OTD di bioskop Mall Pondok Indah. Film OTD adalah film yang mengangkat tema fashion Indonesia yang dipadukan dengan kisah romansa. Ya, jadi oleh sebab itu para penggemar film yang ikut nonton bareng pemutaran perdana ini mengenakan juga baju-baju bernuansa batik dan juga mix and match-nya kayaknya kalau kita lihat aduh udah gaul kali gitu ya. Hadir dalam nonton bareng ini sejumlah bintang OTD ada Jihan Almira, Rangga Natra, Derby Robero, Selomita, Aldo Irawan, Givina Lukita dan juga lain-lain, di mana sang sutradara Dimas Anggara pun juga turut hadir di lokasi ya. Film ini layak menjadi salah satu agenda Anda untuk mengisi akhir pekan. Nah, boleh langsung dibeli gitu ya. Tiketnya sudah ada, bisa ditonton juga di bioskop terdekat dari Anda. Ini filmnya seru ya, karena mungkin menjadi film pertama juga yang mengangkat mengenai fashion ya, Ayah? Betul sekali, kalau mungkin kita sering melihat gitu ya, ini kita dengarkan terlebih dahulu nih pernyataannya. Dan kedua juga misi-misi dari ceritanya yang aku suka banget, ditambah ternyata line up cast dan juga direkturnya juga sangat fenomenal ya, jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih untuk menolak dari cerita ini, project ini. Oke, kalau tadi salah satu case-nya ya, Jihan Almira bilang kayak nggak ada alasan untuk nonton ini. Tapi kita kepo, apa yang kemudian membuat kita semua harus yakin gitu mau nonton OTD gitu. Udah hadir orangnya langsung. Sudah hadir pagi hari ini, sudah ada Mbak Jihan Almira, pemain film OTD. Selamat pagi Mbak Jihan. Halo Jihan. Dan juga Mbak Tasya Mariska, wardrobe director. Selamat pagi. Halo Mbak Tasya. Aduh, kita mau dinilai nanti Mbak Tasya. Tenang, kita juga ada tim wardrobe-nya ya. Nggak, saya mau ke Mbak Jihan dulu deh. Mbak Jihan, ini juga mungkin pemirsa yang mungkin sempat melihat juga trailernya dan juga informasinya di media sosial, ini penasaran sebenarnya kalau Mbak Jihan sendiri di film ini jadi siapa, terus kenapa sih masyarakat ini harus nonton gitu? Apa yang bikin beda film ini? Apa yang bikin beda? Banyak sih sebenarnya ya, cuman aku mungkin mulai dari base karakter aku dulu ya. Di sini aku berperan sebagai Nare. Nare ini basicnya adalah fashion designer dan dia punya ambisi yang sangat kuat untuk mengangkat budaya Indonesia di mata dunia gitu ya melalui fashion. Nah, jadi karena dia memang merantau di sana, berkumpullah dengan komunitas-komunitas pelajar Indonesia. Merantau di? UK. Oh, di UK. Jadi emang background filmnya di UK ya? Di UK, ya betul. Terus ketemu sama teman-teman yang mungkin senior, alumni, ataupun bahkan satu kelas gitu ya. Akhirnya bersinergi bersama dan berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan cita-cita itu begitu. Nah, kenapa harus nonton? Karena banyak banget delivery message yang bisa kita ambil di sini. Karena bukan hanya sebatas fashion, film, cita-cita. Tapi kalau kata ibu produser, Ibu Deli, cita cinta. Oh gitu, jadi lengkap. Kalau nggak ada romansanya nggak lengkap gitu ya. Benar, tetap harus ada bumbunya juga. Jadi kayak merasa relatable gitu kan. Jadi nggak kayak untuk penonton gitu, nggak cuman yang oh aku fashion designer, aku bukan fashion designer jadi aku nggak relate. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa diambil dari situ. Karena karakternya juga banyak gitu ya, ada sekitar mungkin 5, 6 bahkan lebih gitu dengan cerita dasarnya masing-masing gitu. Pemainnya siapa aja Mbak? Ada Rangga, Derby, Jolin, Givina, Asmar Abigail, dan masih banyak lagi sih, ada Runi, ada Aldo, banyak. Oke, dan sutradaranya juga Dimas Anggara gitu ya. Itu juga salah satu alasan kenapa jangan nggak nonton ya, karena itu. Tapi kan yang menarik sebenarnya ini adalah bisa kita sebut film fashion pertama versi lokal gitu ya, yang dibuat oleh anak bangsa sendiri gitu. Kalau dilihat dari segi fashionnya, apa yang menarik dari film-film ini? Tentunya budaya Indonesia yang benar-benar kita gunakan di luar negeri gitu ya. Jadi memang setiap harinya itu kita menggunakan pakaian yang memang bernuansa batik, songket, tenun dan berbagai macam gitu ya. Dan tentunya dengan mix and match yang sangat relatable dan juga fashionable dan juga comfortable gitu. Dan doakan di sana pun juga banyak banget yang tertarik dengan apa yang kita gunakan. Jadi ketika kita lagi syuting di luar, pasti ada aja yang berhenti dan nanya, itu beli di mana? Oh, it's from Indonesia. Itu suatu kebanggaan juga. Juga jadi ajang promosi juga untuk kita mengenalkan budaya Indonesia ya. Tapi challenge-nya selama pembuatan film ini apa sih Mbak? Belum lagi kan kita memang tahu syutingnya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nomor satu adalah cuaca. Dingin, balik lagi banget. Jadi memang lagi transisi dari winter kan ya. Jadi kita ekspektasi adalah oke, mungkin udah mulai anget ya. Terutama kalau batik kan bisa dibilang kainnya juga nggak terlalu tebel ya. Kecuali kita lucky dapat pakai songket atau pakai tenun, lumayan lah ya gitu kan. Cuman kalaupun kita mau pakai hitek di dalamnya, sleeveless, jadi agak susah juga gitu. Dan ada beberapa momen ketika kita mau shoot di luar, gloomy dan hujan, kayak lebih ke situ sih, lebih ke cuaca. Tapi sisanya all good ya, Mbak ya. Kayaknya happy gitu kok. Happy banget. Gitu ya. Cuman gimana, jadi beban gak sih Mbak
Tasya? Mbak Tasya? Enggak sih, ya paling karena ini bajunya banyak desainer ya. Terus kita juga kerja sama rumah pesona kain. Kita tuh beruntung banget lah. Jadi dari desainer senior sampai desainer yang muda-muda itu very helpful banget. Kayak mereka tuh benar-benar apa ya, satu-satu gitu, fitting lah apa. Terus Pemilihan nyocokin. bajunya sendiri Mbak Tasya kan kita tahu lah budaya Indonesia ini banyak Banyak banget banget, gitu ya. Ada batik, ada songket, ada tenun dan lain. Akhirnya yang dipilih, yang ditampilkan itu gimana pemilihannya Mbak? Jadi kita tuh banyak diskusi sama desainer-desainernya gitu. Jadi kan tiap karakter tuh kan punya ini sendiri-sendiri ya. Jadi dicocokin tuh sama karakter masing-masing biasanya gitu. Jadi kita lumayan sering fitting ya Ji ya. Bolak-balik gonta-ganti gitu. Dihitung 8 kali itu aja. Iya soalnya kan kalau di sana semuanya perfect gitu Iya, kan. betul. Tampak di kamera gitu. Terus banyak juga yang mereka bikin untuk film ini gitu loh. Cukup lama nggak sih akhirnya memang baju-baju itu yang dibawa ke sana? Berapa lama tuh dari proses pemilihan bajunya, kemudian pembuatan atau desainnya, kemudian fittingnya, sampai akhirnya memang benar-benar dibawa untuk syuting? Lumayan lama ya, kita ada beberapa kain yang emang kita eksperimen dari awal, dari nol. Itu kan tentang matte dyeing ya waktu itu ya, tentang lumpur kan. Jadi kita celupin ke lumpur itu aja butuh waktu 3 bulan 3 bulan? untuk eksperimen gitu. Si kain itu dicelupin ke lumpur terus dia jadinya warna apa, bertahannya bisa berapa lama. Wow, jadi baju-baju yang nanti kita lihat di film OOTD ini juga nggak kemudian beli kainnya langsung dijahit, enggak ya? Jadi memang banyak eksperimen. Prosesnya juga panjang. Eksperimen banget. Trial errornya lumayan sih. Iya, iya, iya. Karena kita pun juga ada workshopnya untuk terutama untuk karakter aku ya Nare gitu. Kita kan memang juga mengangkat sustainability dan juga eco printing dan pokoknya apapun yang berdasar dengan bahan alami gitu ya. Jadi memang ada workshop matte dyeing, terus gimana caranya untuk mengubah bahan-bahan alami menjadi warna yang memang Jadi kita nonton sekalian belajar ya? sekalian belajar. Betul. Kita pun secara sebagai pemain juga ngerasa kayak oh kita dapat pengalaman yang lebih lagi, dapat ilmu ilmu baru baru lagi. gitu. Oke, menarik. Ini berapa lama sih syutingnya? Kalau di UK-nya mungkin sekitar 18 sampai 20 hari lah ya. Gitu. Tapi kalau di Indonesia-nya ada dapat seminggu ya? 5 sampai 10 hari. Kita bisa dibilang 80% emang syutingnya di Birmingham sih. Gitu. Oh, menarik banget. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan salah satu film fashion pertama gitu ya. Apa sih yang kemudian menurut ntar saya tanya dodanya gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Tasya sebenarnya apa yang membuat kemudian film ini harus ditonton karena ada unsur fashion, ada unsur nuansa batik yang harus kemudian kita sebagai penonton ini kayak wajib nonton gitu. Kan emang film #OOTD sendiri ini sebenarnya kan film drama tapi dibalut dengan fashion ya gitu. Bisa dibilang mungkin kita film pertama lah yang emang fokus di baju-baju gitu loh. Nah di sini tuh kita semuanya pakai pewarna alam gitu. Jadi untuk mendukung zero waste sekarang kan lagi menggalakkan gencar-gencarnya ya. Karena kan industri fashion itu penyumbang nomor 2 polusi terbesar di dunia kan gitu loh. Jadi selain baju-bajunya yang memanjakan mata, di sini juga ada edukasinya. Itu dia. Jadi edukasi soal fashion, gak cuman asmaranya aja sebenarnya. Nanti bolehlah sedikit kita mengulik mengenai asmaranya dan jalan ceritanya sedikit ya, mungkin di Boleh. spill-spill ya. Tapi tahan dulu ya, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.